gua nih. Tahu ya, Rosalia. Ya udah. Kayak Australia, tadi yang dibilang di awal ya, Australia. kita kan udah bukan merintis, jadi disuruh kayak gitu mau udah siap aja aku mah. Oke kalau gitu lu duluan ya Li. Lu duluan ya. Ya lihat Oke. ya, weh. Gan banget Lia. Kita jadi ganti. Kita jadi. Oke, udah mulai kah? Sebelumnya semuanya selamat malam. Kenalkan aku kan, aku host tahun ini loh guys. Kenalin ya semuanya, aku Lia. Sekali ini aku mau ceritain tentang keresahan aku selama jadi kakak tertua di generasi 10. Tertua kedua sih, yang pertama saya kan masih ada Jesslyn Ellie ya, dia kan 2001, tetap lebih tua setahun daripada saya. Masuk di JKT di era Love 33 ya, bacanya Love 33 apa Love 33? Love 33. 33 ya? Bentar, tinggal 15 sekarang katanya. Gak apa-apa kan masih banyak sekarang ya. Tapi aku gak tahu sih bacanya kayak gimana karena gak ada Gen 10 juga di dalam itu. Buat apa aku inget-inget ya kan? Lagi kemana Li? Lagi diliburin lagi. Oke. Gen 10 kan masuk di era itu termasuk jadi gen paling bontot ya di new era. Tiba-tiba kita masuk tuh bukan dapat setlist trainee atau apa, kita langsung backup setlist senior. 3 reguler setlist loh guys. Terus habis itu masih oke lah cuma backup setlist ya. Nggak sebanyak show kakak-kakaknya juga. Habis itu katanya kita dapat hadiah, dibilangnya waktu itu ya Jess ya. Bawain pajama. Oke lah, pajama masih bisa lah. Orang udah bisa backup 3 setlist, masa pajama aja nggak bisa. Tapi ini gongnya. Ternyata kita cuma bawain berdelapan guys. Gen 10 kan bener kan berdelapan? Nggak bertujuh. Kita pernah bawain berdelapan, bertujuh, sampai sekarang kita tinggal berenam doang ya Jess ya? Iya, benar. Tapi semoga nggak berkurang lagi ya, udah cukup sampai situ aja. Di setiap show pajama itu, dari Sonichi sampai Senshuraku, selalu dipuji-puji. Selalu dinanti-nantiin, sampai dibilang gen emas, gen terkuat. Wah ini kayaknya Dex-nya gen 1 ini nih. Kenapa ya? Padahal baru poin pajamanya udah dibilang next gen 1. Selalu kayak gitu kan fans tuh. Tapi ternyata terlalu jumawa tuh gak bagus guys. Karena siapa sih yang gak seneng sama pajama gen 10 dulu? Bener kan? Dulu seneng gak? Jawab coba. Yang sini dong yang jawab, yang ini enggak. Yang itu fans baru Li. Ini fans baru ya? Baru. Fans baru ya kak? Ya kita tapi terlalu jumawa tuh ternyata gak bagus guys. Gen 10 yang dulunya dibangga-banggain, dalam sekejap langsung jadi gen yang dikata-katain. Dari gen terkuat, kita jadi gen terkuak. Terkuak masalahnya. Bayangin aja loh. Tapi untungnya terkuak masalahnya setelah kita udah gak bawain pajama guys. Kita tuh bawain pajama aja udah ngap ya. Berdelapan, bertujuh. Kalau misalnya itu terkuaknya setelah kita bawain pajama, kita masih bawain pajama, bisa-bisa yang perform cuma 4 orang. Bayangin aja, Ella abis Tensino Shippo lanjut pajama drive tapi pakai ekor buntut kucing itu. Aneh kan? Atau enggak bayangin aku kan bawain pajama drive, aku pakai piyama terus aku bawain Junjo Sugi. Ku tak bisa mencium tapi pakai baju piyama kan jelek ya? Gak mungkin dong, gak nyambung kan sama lagunya yang seksi. Atau enggak mungkin banget kalau misalnya kita bawain 5 unit song tapi dengan jumlah 4 member doang. Ya itu udah gak sanggup banget sih. Itu bukan dance lagi tapi udah acapella ya. Saking gak sanggupnya perform. Nanti abis ini ada yang ngomong acapella emangnya bisa nyanyi? Tapi sebenarnya bisa. Paling salah lirik aja jadi kelingking kita bernyanyi. Tapi untungnya kita udah naik pangkat sih. Jadi kita udah gak ada sejarah lagi tuh bawain pajama cuma berempat. Terus dari situ juga banyak banget yang kasihanin aku, Lin, Ella, sama Raisa. Katanya disuruh pindah gen lah. Iya sumpah banyak banget yang ngomong kayak gitu. Aku tuh sebenarnya sayang banget sama gen 10. Kita udah ngelewatin suka dan duka bareng. Pokoknya semuanya tuh solid banget. Jadi menurut aku gila aja sih kalau ada yang nyuruh pindah gen. Dikira gue mau kali. Ya mau. Mau banget. Itu kalau audisi Gen 9 bisa diulang, aku mau masuk Gen 9. Gak bercanda ya guys, aku tetap bangga kok menjadi bagian dari Gen 10. Apalagi ya? Tunggu, aku tuh ingat.
Oke lah, disclaimer ini tuh aku udah izin dulu ya ke Gen 10 lainnya. Aku udah bilang, kita udah saling memaafkan. Jadi gak apa-apa kan aku membawa topik ini ya semuanya. Lagi pula, Aurelia dari generasi 10 yang dibuang itu katanya berhasil dapat posisi 10 di Senbatsu. Oke, terima kasih. Jangan ada yang sakit hati ya, maafin aku ya semuanya. Gen 10 the best. Gue nih, Le. Aduh takut banget guys. Ger ini dia. Ini dia. Selamat malam penikmat masakanku. Oke. Malam kali ini aku gak bakal bahas yang deket-deket sama aku. Tapi aku bakal bahas yang deket sama kita semua. Kenapa gak bahas yang deket sama aku? Misalnya Jessie deket sama aku. Aku gak mau bahas. Karena posisi SSK kita aja jauh. Oke, aku akan bahas Pajama Drive. Pasti kalian semua suka sama Pajama Drive kan? Setlist legendaris JKT48. Setlist yang pertama kali dibawain sama kepala suku kita, Kak Melody. Ya, gue udah best friend sama dia soalnya gue center Gingham. Berpola kotak-kotak. Oke, bahas Pajama Drive ya. Pajama Drive itu bagus dari segala sisi. Dari membernya, terus dari lagu-lagunya, dari culture-nya. Wah, culture-nya parah sih. Kalian di mana lagi guys bisa lihat orang dewasa, orang tua, om-om pulang dari sebuah acara, dia seneng banget karena dapat balon. Gimana? Ya kan? Belum lagi pas pulang dia nge-tweet, terima kasih Dek Trisha ya balonnya. Itu kan bener-bener di luar ekspektasi gitu ya kan. Selain itu nih, culture-nya yang lain. Pajama Drive itu banyak banget chant-nya. Chan-chan itu tuh aku seneng banget sih karena bisa menyatukan suara kita ya. Suara kita di sini tapi bukan suara aku, suara kamu, terus jadi suara kita. Tapi suara kita itu jadi kita, waite kita. Itu benar-benar seru banget loh. Iya kan? Belum pernah nonton Pajama ya? Oh belum verif, maaf. Oke, selain itu, kalau misalnya kalian nggak tahu ya, dari dulu member yang baru masuk JKT itu pasti selalu membawakan Pajama Drive. Member-membernya tuh beragam, dari generasi 1, generasi 2 sampai generasi 13. Ada yang belum pernah bawain juga, ada yang pernah bawain 1 kali, ada yang udah bawain lagi. Maaf. Udah bahagia di sana, jangan dipanggil lagi. Ya gitu, jadi sangat beragam banget gitu. Terus lagunya tuh benar-benar enak banget. Aku paling suka lagu Boku no Sakura. Di situ ada liriknya gini. Lagunya gini. Bunga sakura gugur dan meninggalkan ranting. Minggu depan pajama lagi. Karena pajama tuh benar-benar setiap minggu ada dan dari dulu sih, bukan minggu ini doang ya, selalu sold out. Selalu pada standing, gak tahu ngapain pas standing. Jangan berantem. Selain itu, ada juga ini yang paling kayak ikonik banget dari setlist ini ya. Dari setlist ini yang paling ikonik banget itu menurut aku di lagu Wasoije. Lagu yang kalau membernya lompat, namanya disebutin. Tapi ada satu video yang membernya lompat, namanya disensor. Mungkin namanya gak kesebut, karena namanya disebut di pengumuman mengenai. Sekian dari aku, terima kasih. Oke. Ger banget. Kacau. Aduh takut banget disclaimer ya udahlah ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Semakin dihujat semakin gong. Gak nyangka kita disuruh open mic juga ya. Iya,
Wah deg-degan banget, Nggak padahal nyiapin kita belum apa-apa siapin lagi. apa-apa ya Li. Bohong.